Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Jemaah sekalian yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita baru saja melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan menjadi orang-orang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin dan amin. Karena kenapa? Karena subuh tak semua orang mampu untuk salat berjamaah di mushola atau di masjid. Mudah-mudahan sekali lagi salat subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin dan amin. Jemaah sekalian, kajian kali ini tentang ilmu hati dan ilmu lisan. Ilmu itu ada dua macam. Ilmu yang terdapat dalam kalbu, artinya ilmu yang bermanfaat, dan ilmu yang terdapat dalam lisan, yang merupakan hujjah bagi anak Adam. Hadis riwayat Al-Khatib melalui Jabir radhiyallahu anhu. Apa penjelasannya? Ilmu dalam hati adalah ilmu yang diamalkan tanpa banyak bicara, dan pemiliknya mengamalkannya dengan tulus ikhlas, bukan karena pamer atau riya, melainkan hanya karena Allah SWT. Sedangkan ilmu yang hanya di lisan saja akan menjadi bumerang bagi pemiliknya, karena ia tidak mengamalkannya, seperti yang diancam dalam firman Allah surah As-Saff ayat 3. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Alhamdulillah. Sehubungan dengan hal ini, seorang penyair telah mengatakan, apakah kamu melarang orang lain untuk melakukan suatu perbuatan, sedangkan kamu sendiri masih mengerjakannya? Hal itu merupakan sikap tercela yang paling besar. Untuk itu, janganlah seperti orang munafik yang menyuruh orang lain berbuat baik, sementara dia sendiri tidak melakukannya. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang munafik, menyuruh orang lain dan dia tidak melakukannya. Maka celakalah orang yang seperti itu, apalagi dia mengerjakan sesuatu yang salah, padahal dia telah tahu bahwa yang dilakukan itu adalah salah. Jemaah sekalian, kembali kepada Rasulullah SAW. Rasulullah SAW, apa yang beliau katakan, beliau laksanakan. Kalau ada perbedaan pendapat, maka kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada As-Sunnah dan hadis yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Karena kenapa? Al-Quran ini menjamin telah terjadi, telah ada panutan. Maka kana lakum fi Rasulillah uswah hasanah. Jadi pada Rasulullah itu contoh teladan yang baik dan bisa diikuti dan harus kita ikuti, jemaah sekalian. Bagaimana penjelasannya? Silakan jemaah membaca sirah sejarah Rasulullah. Beliau ada dari lahir sampai beliau wafat, itu adalah sejarah semua, jemaah sekalian. Nggak ada yang ditutupi. Dari lahirnya suasana alam berubah, ketika lahir, ketika berjalan, umur sekian tercatat semua, jemaah sekalian. Jadi wajar kita contoh Rasulullah SAW.
Beliau berkata dan beliau melaksanakan. Beliau dicaci maki, tapi beliau tidak membalasnya caci maki, membalasnya kebaikan. Ya, itu pertanyaan mas kami kita bisa mengikuti, karena tidak gampang kita dicelakai oleh orang lain misalnya, termasuk al-fakir. Pasti kita ingin membalasnya, tapi Allah enggak. Ditunjukkan akhlaknya. Karena amal yang paling baik adalah itu. Jadi, memaafkan orang yang menyakiti kita, jemaskan itu nggak gampang. Dan Allah menjamin orang-orang seperti itulah yang nanti penghuni surga. Orang lain menzalimi kita, jemaskan. Mampu nggak kita memaafkan? Nggak semua orang mampu, jemaskan. Tapi Rasulullah mampu melakukannya. Saat sholat menuju masjid, ada hadis mengatakan beliau dinodai. Besoknya lagi hari kedua dinodai. Hari ketiga juga dinodai. Hari keempat nggak ada dinodai. Sahabat Rasulullah bertanya kepada sahabat, ya sahabat, orang itu sakit ya Rasulullah. Kalau kita pasti kita balas, tapi Allah tidak. Hadir ke rumahnya menjenguk orang sakit. Makanya sunnah aja mas kalian. Kalau ada orang sakit, jenguk, doakan. Itu jadi pelajaran bagi kita. Apalagi meninggal. Kalau meninggal dia non muslim, perhatikan meninggal. Karena kenapa? Mati itu, meninggal itu pasti jamaah sekalian. Jadi kalau kita malas ibadah, al-fakir jenguk saudara sahabat kita ke rumah sakit. Dia mau salat nggak bisa, ada di ruang ICU, ada yang terus terbaring, patah ini sakit ini. Maka saya disehat, saya bisa jalan. Ayo sama kita ibadah. Itu jelas. Jadi kalau malas ibadah, sering-seringlah jenguk saudara kita di rumah sakit, jenguk orang sakit. Beberapa hari lalu kita lihat orang sakit, ya, lihat orang meninggal, jenguk. Itu menjadi pelajaran bagi kita yang mas sekalian. Karena kenapa? Satu saat kita akan mati. Dan kita takutkan, kata ulama, bukan matinya. Nanti kalau kita mati, apa yang akan kita bawa? Utang piutang banyak, kita banyak berbuat dosa, ibadah kita belum sempurna, belum ini, belum itu. Itu yang masih karena itu memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dengan hal-hal yang baik. Tapi terlakukan juga bagaimana jemaah sekalian? Zikir Allah, astagfirullahaladzim, bisa salah, maafkan saya. Atau sholat minta ampun kepada Allah. Zikir, kenapa? Dengan zikirlah hati akan tenang. Ingat Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kenapa kita suka mengucapkan itu? Semua ini pemberian Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Termasuk al-fakir sendiri masih dalam tahap belajar. Minimal al-fakir membaca kalam ini wajib tiba, jadi pelajaran bagi kita semua. Itu jemaah sekalian. Rasulullah SAW akhlaknya Allah yang puji. Kalau tak Allah yang puji, siapa lagi jemaah sekalian? Ya. Kemudian ada sejarah lagi Rasulullah, apa namanya? Ada orang pada Rasulullah sendiri. Kalau bahasa kita sekarang itu begal, ada siapa-siapa. Ya. Ingin membunuh beliau, tapi siapa akan menolong? Allah yang akan menolong saya. Jatuh itu pedang, kemudian dibalas lagi, tapi tak langsung dibalas pedang oleh yang mengancam tadi, tapi dimaafkan. Itu nggak gampang dimaafkan. Selanjutnya apa yang mas sekalian?
ilmu dan masyarakat. Karena ayat pertama itu adalah Iqra, baca, bacalah dengan menyebut nama Allah. Jadi sebelum kita berangkat kerja, ibadah dan masyarakat. Jangan dikira kerja bukan ibadah. Kalau tidak diniatkan dan masyarakat, sama seperti kita mandi. Ya Allah, saya mandi ini karena Allah mau sholat, mau tidur, mau berangkat kerja, dan lain-lain. Kalau kita tidak niatkan itu, menurut pendapat ulama itu tidak nilai ibadah. Karena ketika kita berangkat kerja, ke kantor, ke pasar, dan sebagainya, niatkan, ya Allah, saya mau berangkat kerja ke kantor karena mau ya Allah, mudah-mudahan hari ini berjalan lancar aktivitas saya, rezekinya yang di pasar, Allah mudahkan. Itu nilai pahala. Jadi sekali lagi, kerja kita, aktivitas kita bernilai, beribadah itu kalau kita niatkan. Termasuk kita di majelis ini, kita niatkan, ya Allah, saya menerangkan sebuah hadis, mudah-mudahan karena mulia Allah dapat tambahan ilmu. Nah, jadi gitu ya masalah. Iqra bismi rabbikal ladzi, ilmu. Kita kerja harus dengan ilmu juga. Jadi ilmu utama. Salat juga harus dengan ilmu. Pelajari gimana gerakannya yang benar, sujud yang benar bagaimana, wudhu yang benar bagaimana, pakaian yang benar bagaimana. Itu semuanya ada ilmu ya Mas. Oleh karena itu berbanyak ilmu, karena dengan ilmu lah yang akan menuntut kita. Ilmu kunci kebahagiaan. Nabi Sulaiman disuruh memilih antara harta, kerajaan dan ilmu, maka Nabi Sulaiman memilih ilmu. Akhirnya dia diberi kerajaan dan harta. Hadis riwayat dengan. Jadi jemaah sekalian, kalau kita mengerti sesuatu, nanti harta ikut jemaah sekalian, ya, uang ikut lagi. Tapi kalau kita kejar uang, ilmu belum tentu ikut. Karena itu di hadis ini kejarlah ilmu, pengetahuan, skill, nanti rezeki akan mengikuti kita. Demikian jemaah sekalian, hadis tentang pentingnya ilmu dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.